Jakarta banjir, Anies kabur, Formula E terancam mangkrak seperti hambalang. Ditulis oleh Niha Alif di sewot.com. Hujan yang terjadi di Jakarta hari ini dan kemarin sukses merendam kota. Parahnya berbeda dengan tahun baru kemarin, tak ada banjir kiriman atau alasan intensitas curah hujan tinggi untuk disalahkan. Anehnya Jakarta tetap banjir, bahkan wali kota Jakut memberi pernyataan kalau wilayahnya sengaja digenangkan. Entah sengaja atau tidak, saat banjir tiba dan pepohonan Monas menghilang, Anies malah kabur keluar kota. Seperti dilansir dari suara.com, hujan besar yang mengguyur Jakarta pada Jumat 24 Januari 2020 pagi mengakibatkan sejumlah wilayah ibu kota kembali banjir. Saat bersamaan dengan peristiwa ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malah berada di luar kota. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri atau KDH dan KLN DKI Jakarta Muhammad Mawardi mengatakan Anies saat Jakarta banjir tengah berada di Jawa Tengah. Menurutnya Anies berencana pulang sore ini. Waduh, saya nggak tahu persis ya kapan tibanya, tapi sore ini balik ke Jakarta dari Jawa Tengah, ujar Mawardi saat dihubungi Jumat 24 Januari 2020. Saat ditanya agenda Anies ke Jawa Tengah, Mawardi tak memberitahu. Ia mengaku lupa dengan agenda Anies di sana. Waduh, saya lupa agendanya, jelasnya. Ia juga tidak tahu persis kapan mantan Mendikbud itu bertolak keluar daerah. Ia memperkirakan Anies berangkat sejak Kamis 23 Januari 2020 malam atau Jumat pagi. Diberitakan sebelumnya sejumlah wilayah di Jakarta diguyur hujan sejak pagi hari hingga menjelang sore. Akibatnya sejumlah ruas jalan tergenang air dan kebanjiran. Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta Subedjo, setidaknya 74 ruas jalan diketahui tergenang. Lokasi tersebar di seluruh wilayah di kota administrasi Jakarta. Ketinggian air dimulai dari 10 cm hingga 2,5 meter. Subedjo menyebut penyebabnya adalah karena curah hujan yang tinggi. Wilayah dengan jalanan tergenang paling banyak ada di kawasan Jakarta Utara. Sebanyak 37 jalan terendam air karena hujan deras. Kawasan paling sedikit berada di kota Jakarta Selatan. 7 ruas jalan tergenang air dengan ketinggian maksimal mencapai 50 cm. Sementara jalan yang terendam paling parah ada di Underpass Gandhi, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketinggian air mencapai 2,5 meter di lokasi itu. Walau akhirnya Anies muncul di malam Imlek, tapi sangat kentara ada sesuatu yang hendak disembunyikan. Hal ini tentu saja berhubungan dengan revitalisasi Monas yang bermasalah. Seperti dilansir Tempo.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ogah menanggapi soal antisipasi banjir dan revitalisasi Monas di musim penghujan. Banjir bahkan sudah masuk ke daerah Ring 1 di pintu masuk Monas seberang Istana Negara. Cukup ya, kita Imlek aja dulu, ujar Anies sambil tersenyum ketika dicecar wartawan soal banjir di sela-sela kunjungannya meninjau perayaan Imlek di Wihara Dharma Bakti, kawasan Petak 9, Jakarta Barat pada Sabtu dini hari 25 Januari 2020. Anies juga ogah menanggapi polemik revitalisasi Monas yang belakangan hangat dipersoalkan. Saya ulang sekali lagi, selamat Tahun Baru Imlek 2571, kongsi Facai. Kalau soal itu revitalisasi Monas, Pak Sekda sudah menjelaskan, cukup ya, ujar Anies sambil berlalu. Hingga kini Kementerian Sekretariat Negara belum memberikan izin kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merevitalisasi Monas. Komisi DPRD DKI sempat meminta agar revitalisasi ini dihentikan sementara, namun para kontraktor masih terus bekerja. Rangkaian peristiwa dan berita mengenai Anies dan revitalisasi yang menyebabkan banjir semakin parah seperti sebuah teka-teki masa depan. Kabarnya Anies seperti saat Prabowo pergi tiba-tiba ke Brunei setelah menyerukan gerakan kedaulatan rakyat yang berujung demo kerusuhan di depan KPU dan Bawaslu. Kini Anies seperti meniru langkah Prabowo untuk cuci tangan masalah di Jakarta. Tak hanya menggunduli Monas dan memperparah banjir, keteledoran Anies juga berakibat proyek Formula E yang menelan biaya 1,6 triliun terancam mangkrak seperti hambalang.
Tentu saja hal ini lantaran pengerjaan proyek yang molor, terkendala izin dari pemerintah pusat, desakan DPR dan DPRD serta ancaman PSI yang telah melapor kejanggalan proyek ke KPK. Kalau sudah begitu, hal ini tentu menjungkalkan ambisi Anies sebagai RI 1. Alih-alih bermimpi jadi presiden, pilkada mendatang besar kemungkinan Anies tak akan terpilih lagi. Tapi hukum harus ditegakkan, tak cukup anak buah Anies dan rekannya yang dipenjara. Anies juga harus merasakan bui seperti saat ia menjungkalkan Ahok dengan isu agama.